Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Wifa Anwar. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung dari kelas E. Baiklah, kalau berbicara mengenai pendidikan farmasi atau apoteker, di masa pandemi ini banyak tenaga medis yang mengalami penurunan akibat COVID-19 atau COVID-19. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kefarmasian atau apoteker dan bagaimana langkah saya 4 tahun mendatang setelah selesai di prodi farmasi ini. Pendapat saya tentang perkembangan kefarmasian atau apoteker di masa depan ialah pelayanan kefarmasian saat ini yang sudah semakin berkembang. Berbagai tuntunan atau berbagai tuntutan yang ada di masyarakat menjadi tantangan untuk pengembangan dalam dunia kefarmasian seperti pharmaceutical care, yaitu obat sampai ke tangan pasien dalam keadaan baik, efektif, dan aman, disertai dengan informasi yang jelas sehingga penggunanya dapat dan mencapai kesembuhan. Tuntutan farmasi untuk dapat berperan dalam perkembangan industri farmasi, yaitu perkembangan drug delivery system, pengembangan cara produksi, dan metode kontrol kualitas. Dan dalam peluang bekerja, lulusan farmasi tidak hanya menjadi apoteker di apotik ataupun di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga bisa bekerja di industri farmasi, analisis di BPOM, atau bisa juga menjadi wirausahawan. Banyak peluang yang bisa dilakukan sebagai wirausahawan di bidang farmasi ini, yaitu bisnis obat di apotik, bisnis ekstrak atau simplisia tanaman obat, bisnis pembuatan produk obat bahan alami, dan yang lainnya. Ada 6 ruang lingkup dalam kefarmasian. 1. Manajemen dan pengaturan regulasi obat. 2. Farmasi komunitas. 3. Farmasi rumah sakit. 4. Industri farmasi. 5. Akademik atau apoteker bidang akademik. 6. Pelatihan petugas kesehatan lainnya. Harapan saya tentang dunia kefarmasian setelah saya belajar atau setelah saya menjalani pendidikan di prodi farmasi ini atau di masa yang akan datang ialah harapan saya bukan hanya bisa menjadi seorang apoteker yang menjaga apotik, tetapi saya juga ingin memiliki apotik sendiri yang akan saya pimpin, yang insya Allah bisa saya kembangkan. Dan semoga usaha saya di masa yang akan datang bisa bermanfaat bagi orang lain, masyarakat luas, ataupun masyarakat di seluruh dunia ini. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mencapai harapan tersebut, yang pertama, melakukan segala sesuatunya berdasarkan niat dan harus dengan sepenuh hati serta ikhlas menjalaninya. 2. Kerja keras atau usaha mewujudkan harapan saya. Yang ketiga, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, doa, karena semua yang kita lakukan harus disertai dengan doa. Jika tidak, itu semua akan menjadi sia-sia. Begitupun juga sebaliknya, jika semua yang kita lakukan tidak berdasarkan usaha atau kerja keras, itu sama juga kita sombong atau bohong. Maka dari itu semua yang kita lakukan harus berdasarkan niat, kerja keras atau usaha, tawakal, doa, dan ada lagi yaitu yakin kita bisa mencapai impian yang kita inginkan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Jika ada yang salah juga, mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.